Kami orang Kristen hanya beriman kepada 10. Ah, masa sih? Iya, Eko. Coba buktikan, berikan hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anak Maria ilah lain atau bukan? Ilah lain. Manusia yang baru-baru dijadikan Tuhan oleh Paulus. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tempat terhina dalam bahasa Yunaninya dikatakan tempat terhina dalam arti yang sesungguhnya. Di kerajaan langit berarti neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, jadi bahaya ini, Bung. Kalau Anda mengatakan data Anda seperti ini dan seperti itu. Kemudian ketika berbicara mengenai mengenai hukum Tuhan dalam Al-Quran, lengkap semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Saya kasih dalilnya ya. Dikatakan begini. Apa tadi? Kita sampai di mana tadi? Hari Sabat berubah menjadi hari Jumat karena ada masa di mana banyak ajaran yang masih belum bisa diajarkan oleh Yesus pada saat itu. Coba bayangkan ketika Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin ku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bayangkan saja kalau pada masa Yesus tiba-tiba saja Yesus menggaungkan, wahai Bani Israel, mulai hari ini, besok kalian sholat Jumat ya. Kira-kira Yesus diapain tuh? Di blender. Belum sanggup Yesus merubah itu, belum sanggup. Maka dia merubahnya pelan-pelan dengan cara apa? Beliau mengobati orang pada hari Sabat, beliau memetik gandum beserta muridnya pada hari Sabat, menandakan Sabat sudah tidak lagi kudus. Apalagi hukumnya? Jangan kau membunuh. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68. Jangan kau membunuh. Apalagi? Dilarang berzina. Jangan kau berzina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Apalagi zina. Jangan mencuri. Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Artinya jangan kau mengambil milik orang, artinya mencuri. Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Apa itu? Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi bohong. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Yang ke-10 adalah jangan mengingini, jangan iri dengki, jangan cemburu atas keberhasilan orang, jangan kau mengingini harta atau apapun milik orang. Surah An-Nisa ayat 154. Include semuanya. Sedangkan Yesus mengatakan masih banyak, jadi bukan hanya 10 hukum, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Apa masih banyak itu? Hukum waris, hukum jual beli, apa lagi? Hukum riba, apa lagi? Hukum nikah, apa lagi? Hukum kekerabatan, apa lagi? Hukum ketatanegaraan, apa lagi? Hukum militer, apa lagi? Hukum politik, apa lagi? Hukum-hukum inilah yang belum diajarkan oleh Yesus karena pada saat itu Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Apa akibatnya? Apa buktinya belum sanggup menanggungnya? Sedangkan 2000 tahun sedangkan sudah 1400 tahun sudah diajarkan hukum-hukum yang Yesus belum ajarkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka pun belum sanggup untuk menanggungnya sampai hari ini. Jadi kita berbicara data supaya bisa menjadi edukasi kepada anak bangsa. Bani Israel adalah bangsa yang disayang oleh Allah. Inni ma'akum. Tapi mereka ingkar terhadap itu semua. Bahkan Musa di dalam kitab perjanjian baru yang saudara sebutkan perjanjian lama mengatakan, sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah menunjukkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Itu Nabi Musa yang berkata begitu. Apatah lagi nanti setelah aku mati. Musa loh yang berkata begitu. Musa. Yesus dia berkata apa? Orang-orang ini adalah angkatan jahat. Bayangkan, Yesus mengatakan angkatan jahat.
Yesus mengatakan mereka keturunan ular beludak. Mereka dikatakan sebagai serigala yang berdomba. Coba. Jadi tidak ada ungkapan yang baik kepada mereka. Dikarenakan karena mereka gemar menganiaya, memperolok-olok, bahkan membunuh para nabi. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah. Ada orang Yahudi yang beriman, ada. Ada orang yang bertakwa kepada Allah, ada. Ada di antara mereka, tapi hanya sebagian kecil saja. Demikian. Oke, terima kasih Bang Isinya. Ya, Sama-sama. Untuk tambahannya saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi saya sudah paham lah mengenai pengetahuan. Apa? Sabar Bu. Silakan Bang Situ. Ya, saya kembali lagi mengucapkan. Halo. Ya sabar nanti Bu. Silakan Bang Situ. Iya, saya mengucapkan terima kasih buat Bang semua untuk tambahannya ya. Berarti secara memang secara naluri atau keimanan daripada. Sabar ya Bu, sabar Bu ya. Silakan saudara Situ. Jadi dari keimanan Islam atau perintah dari. Iya, saya mau bicara ini, mau nanya nih sebang Bang Ju. Sabar Bu ya, diselesaikan dulu teman kita yang satu ya. Habis ini Bu naik lagi ya. Oke. Ya silakan Bung Situ. Ya pokoknya intinya aku mengucapkan terima kasih. Jadi saya sudah paham mengenai apa yang Abang ajarkan. Jadi ya itu pandangan Abang, dan ya yang saya mau carikan tentang hari Sabat itu yang menandakan gelar Sang Pencipta atau Allah itu adalah Sang Maha Kuasa. Makanya bukan berarti ya Abang bilang masih ada banyak ajaran lagi tentang Yesus. Memang ada banyak lagi ajaran Yesus. Cuman ini mengenai perintah yang Tuhan sudah wariskan dari surga sendiri sebelum Yesus datang. Yang aku yakini bahwa 10 hukum yang Allah berikan kepada Musa itulah 10 hukum yang menjadi kepemerintahan surga itu. Siapa Allah itu, kenapa Allah itu begini, kenapa ada hukum pertama sampai hukum 10. Makanya saya memahami di situ ternyata Allah itu ya merujuk kepada kasih. Itulah sifat yang dianugerahkan kepada Musa untuk ya mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kepada Allah. Itu sih Bang. Oke. Baik Bung. Jadi gini, kalau saudara ada dua kekeliruan yang saudara lakukan di sini. Yang pertama tentang arti daripada Sabat. Dalam bahasa Ibrani, sin, bet, he, the taf, Sabat. Artinya apa? Berhenti bekerja. Tidak ada arti Tuhannya di situ, nggak ada. Allah Maha Kuasa itu nggak ada di situ, Bang. Sabat itu artinya berhenti bekerja. Gitu loh. Iya. Terus itulah menandakan bahwa Allah itu bukan berhenti bekerja dalam arti dia beristirahat secara kita yang manusia ini, bukan. Maksudnya ini menandakan bahwa dia adalah Sang Maha Kuasa itu, Bang. Iya, memang betul. Bukan hanya Sabat mengartikan Tuhan itu Maha Kuasa. El Elroy, El Shaddai, itu adalah nama-nama Tuhan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Itu kekeliruan. Jadi kalau dikatakan Sabat atau Sabos, itu terkait dengan keadaan di mana Tuhan itu mencipta, dan ada masa di mana Tuhan itu kemudian menyempurnakan ciptaannya. Kalau di Islam penyempurnaan penciptaan, bukan istirahat. Nah, yang kedua adalah ketika Anda menyentuh sedikit terkait dengan ajaran kasih, ini bahaya. Karena Kristen akan tergulung di sini. Coba kita lihat. Kalau berbicara kasih yang Tuhan perkenalkan kepada Bani Israel, maka camkan baik-baik. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Satu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Satu perintah aja, jangan kau makan babi. Kira-kira orang Kristen taat enggak ini? Tidak, berarti Kristen tidak kasih kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Di dalam Yesaya 66, Tuhan mengatakan, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak
jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jui-jui dan serta tikus, balau, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pemakan-pemakan babi akan dilenyapkan sekaligus. Lalu bagaimana kedudukan Islam? Islam tak makan babi. Lalu apa yang menjadi tolak ukur untuk orang Kristen memahami kebenaran Islam? Baca Yesaya 66 setelah Allah menghanguskan pemakan babi. Di data Yesaya 66 nomor 23 Tuhan mengatakan apa? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Jadi Tuhan mengatakan sabat berganti, bulan berganti, tahun berganti, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah kepada aku. Dan itu hanya dipraktekkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salat, la ilaha illallah. Umat Islam berbondong-bondong kemudian datang ke rumah ibadahnya dari timur sampai barat, dari selatan, utara dan seterusnya, sujud menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Yang menggenapi pemakan babi adalah Kristen, yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah hanyalah Islam. Subhanallah. Silakan. Oke, iya Bang. Masya Allah. Ya, ya. Terima kasih lah Bang untuk pengetahuan yang Abang kasih. Cuman ya kembali lagi sih, saya tetap mengimani bahwa hari Sabat adalah Allah sang pencipta itu. Itulah yang saya imani sampai sekarang. Nah, Iya, silakan. kalau Itu iman saudara, saya tidak mengganggu gugat itu. Silakan. iya, kalau Abang mengatakan hari Sabat itu adalah hari Jumat ya monggo. Karena ada datanya di dalam Al-Quran kan. Nah, jadi ya aku nggak bisa bersalahkan juga. Bukan Sabat, bukan Jumat, beda. Sabat ya Sabat, Jumat ya Jumat. Hanya saja pergeseran hari yang disucikan untuk spesial bagi umat manusia itu hari Jumat. Bagi Bani Israel Sabat, itu pun sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, maka orang-orang ahli kitab diseru oleh Allah sesuai dengan dasar pijakan Al-Quranul Karim yang saya katakan tadi, inni ma'akum. Allah sendiri yang mengatakan demikian, inni ma'akum la'in akamtumus shalah. Artinya setelah aku bersama denganmu, sungguh jika kamu melakukan salat, artinya mereka diseru untuk melakukan salat, artinya menjadi jemaat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kamu meminjamkan serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu pinjamkan kepada mereka, kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau Bani Israel meninggalkan Sabat menuju kepada Jumat, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan. Ini dalil Bung. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Silakan. Oke, siap Bang, siap. Terima kasih Bang untuk datanya. Oke, jadi tidak ada paksaan, cuman Al-Quran sebagai saudara saya mengingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini, hukum Taurat itu diperintahkan untuk Nabi Musa, dan Allah minta kepada Nabi Musa untuk mengukuhkan kemudian umatnya untuk mengikut kepada hukum Taurat. Bagi umat Bani Musa adalah Bani Israel. Kemudian Al-Quran datang itu untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika Nabi Musa menerima hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas untuk seluruh manusia apapun agamanya. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka saya mencoba untuk mengajak saudara, silakan belajar Al-Quran. Anda tidak rugi, Anda tidak akan kekurangan kegagahan, Anda tidak akan kekurangan harta dengan belajar Al-Quran. Silakan pelajari Quran itu. Kalau belum bisa baca, baca terjemahannya, selami baik-baik. Ada yang saudara tidak tahu, tanyakan kepada orang
orang-orang yang paham Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'an mengatakan begini, "Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam, wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah mereka yang melakukan kebohongan-kebohongan terhadap Allah sementara mereka sudah datang Islam kepadanya dan diajak masuk ke dalam ajaran agama Islam? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kalau Anda dikatakan zalim, artinya Anda sudah tahu kebenarannya seperti apa, tapi Anda tetap kekeh terhadap ketidakbenaran tersebut. Anda sudah tahu kekeliruannya seperti apa, tapi Anda tetap ada pada kekeliruan tersebut. Anda sudah tahu kebenaran Islam, tapi Anda enggan untuk masuk Islam, maka Anda masuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Bukan zalim kepada saya, bukan zalim kepada orang lain, bukan zalim kepada ayah ibu, tetapi Anda zalim kepada diri Anda sendiri. Anda menolak kebenaran tersebut. Tapi lagi-lagi la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Silakan. Baik, Bang. Terima kasih. Matur suwun. Sama-sama, saudara. Lanjut. Bang. Kabur. Tadi Ini ibu-ibu itu mana? misionaris satu. Ini Gurunda, misionaris tadi ini. Oh iya, semangat siang Bu Khalid Rones Miss. Halo, selamat siang. Siang, Halo. siang. Iya, saya mau nanya nih sama Ayah. Saya hampir tiap malam ini nonton Bang Suma ini ya. Siap. Iya, saya mau nanya ya kan. Kalau dalam ajaran setiap agama itu kan kita selalu diajari untuk bertoleransi gitu ya kan. Saling Ibu. menghargai. Iya. Siap. Saling menghargai dan tidak boleh memperdebatkan setiap ajaran agama yang saya tahu ya. Nah, Mm-mm. saya mau nanya Bang Juma ini. Iya. Kenapa ya begitu ngotot kali gitu untuk mengusik agama orang lain? Saya boleh tanya, tolong jangan dimatikan Iya. apa saya, karena setiap saya bicara di komal kita Muslim ini, saya langsung dimatikan apa saya ya, ini mikrofon saya Iya. ini. Kita tuh, Iya. saya tidak suka pula darah tinggian ini untuk apa Iya, ya, karena Ibu. firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan. Iya, Saya mau iya. tanya sama Bang Juma, Iya. apa sih urusan Bang Juma ini suka sekali membahas agama orang lain, sementara itu apalagi saya ya, saya paling anti tuh membahas agama orang lain. Baik. Karena bagi saya Jangan ya, diperbaiki maaf dulu. ya, agamamu Baik, dan agamamu Jangan diperbaiki dulu. tidak kan saya Baik. apa ya, saya tidak suka mengusik agama orang lain ya, apalagi ngata-ngatai, menghina Baik, agama Bu. orang lain. Itu Baik. pantang kami karena itu ajaran Tuhan Yesus ya. Oke, Jangan poinnya bahaskan sudah dapat, Bu. kejahatan dan Bu, kejahatan, Baik. ya. Bu misionaris. Jadi bagi saya gini loh. Silakan Intinya diam jangan dulu. menyebarkan Ya, agama selama kepada sini orang saya yang sudah bangga. beragama. Halo. Gitu kan Bu ya? Selama tolong kita saling menghargai lah ya. Selama ini Intinya saya jangan dengar menyebarkan Bang Juma agama luar kepada biasa orang ya, yang sudah dahsyat beragama. luar Intinya biasa. gitu ya Bu ya? Ya tapi dahsyat luar biasanya ini bukan hal untuk membangun gitu ya. Bukan Iya. untuk menjadi memperdamaikan semua manusia ya, tapi memperkeruh suasana gitu ya. Baik. Kalau menurut saya secara pribadi, maaf ya Bang ya, Iya. semakin saudara menghargai ajaran saudara, saudara akan dijempoli orang. Baik. Kalau kita menjaga ajaran kita tanpa Ini mau menghapus khutbah atau gimana agama ini? orang lain. Iya. Lanjut aja, Bang Berarti Suma. kalau misionaris nggak Tunggu dulu, Bang apa-apa Arif. gitu Bu ya? Silakan, Bang Suma. Jadi ibu di mute karena ibu nggak berhenti bicara ya. Kita ganti-gantian ya Bu ya. Kita ganti-gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kita tidak buta, kuping kita tidak tuli, akal kita kemudian berfungsi. Kita melihat, kita mendengarkan pergerakan Kristen ini sangat masif. Yang pertama, umat Islam di negara ini sudah cukup bersabar. Kristen masuk ke Nusantara berlaku seperti serigala nyamar domba. Pertama, Bu, dengarkan. Kitab Ibu itu dari Yunani. Masuk ke Indonesia menggunakan simpul-simpul Islam. Islam ada protes? Tidak. Coba Anda buka kitab saudara, apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Umat Islam ada protes? Tidak. Coba lihat Al-Quran. Ada di Al-Quran tertulis sampulnya Injil? Tidak. Kami jijik untuk itu. Kemudian Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Coba cari nama Yesus, Tuhannya Kristen dalam terjemahan Al-Quran. Tidak akan Anda pernah temukan. Kenapa? Karena kami jui-jui.
Lihat agama Anda masuk ke Indonesia, menyebut nama Tuhannya bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Theos, tetapi menyebutnya dengan sebutan Allah yang mereka sembunyikan identitas Allahnya dengan menyebutnya Allah. Allah. Itu dua. Umat Islam protes, tidak. Umat Islam adem-adem aja, karena umat Islam itu adalah ajaran kasih absolut yang sesungguhnya, bukan kasih Indomie lalu menyesatkan orang dengan uang 5.000 rupiah. Itu dua. Yang ketiga, agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa syiar itu? Agama yang dikhotbahkan, agama yang didoktrinkan, agama yang didogmakan kepada orang lain. Meskipun orang itu sudah beragama, bahkan hebatnya orang Kristen, orang gila pun mereka baptis. Andai saja mayat bisa mereka baptis, mayat pun dibaptis oleh orang Kristen. Itulah hebatnya dia. Karena perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayam, nyamuk, cicak, kodok, biawak, pararang, semuanya makhluk. Entah kenapa Kristen itu hanya berfokus kepada umat Islam saja yang diinjili. Padahal perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya rindu ingin melihat pastor, pendeta, misionaris, ya, masuk ke kebun binatang, menginjili semua binatang yang ada di sana. Saya rindu untuk itu, karena itu ada perintah. Tapi apesnya yang mereka injili hanya umat Islam saja. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya hukum. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi ada perintah di dalam kitab saudara untuk menginjili umat Islam. Ibu jangan pura-pura nggak tahu kenapa kitab ibu itu muncul mulai dari sampulnya sampai penutupnya ke Islam-Islaman. Kenapa? Karena agama Kristen diajarkan untuk cerdik seperti ular, lar, dan jinak seperti merpati, itulah agama saudara. Jadi kalau kami umat Islam sekarang melakukan perlawanan, jangan nangis. Karena perintah di dalam Al-Quran juga ada, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, semua manusia, serulah, ajaklah mereka kepada jalan Tuhan yang benar dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalil lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ada di antara mereka, kamu harus tegas kepada mereka untuk mengajarkan kemudian hak adalah hak, yang batil adalah batil. Al-Quran juga mengatakan, ibu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Bagi kami orang-orang kafir itu adalah setan. Bagi kami Anda itu setan. Mohon maaf, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Bahkan lebih rendah dari itu. Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah, lebih hina, lebih buruk dari semua makhluk yang ada pernah diciptakan oleh Tuhan. Itu Al-Quran. Jangan lawan Al-Quran kami. Itu kaidah iman kami, nggak boleh Anda memaksa untuk kami tidak menggunakan Al-Quran. Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kami memperlakukan kalian-kalian ini yang mengajarkan orang menyembah kepada sesama orang sebagai musuh. Maka kami muncul kemudian membentuk kesatuan dan persatuan untuk membentengi ajaran setan kepada umat Islam yang sudah beragama Islam. Pahami itu. Jadi jangan Anda bermanis-manis. Kenapa ya Bang Suma itu? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena musuh tetap harus diperlakukan sebagai musuh. Setan itu musuh kami, dan yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan. Sampai di sini paham? Sampai di sini Ibu paham? Ya, silakan giliran Ibu. Sampai di sini Anda paham kalau orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan, dan kami tidak menginginkan generasi umat Islam itu ikut-ikutan menyembah seperti penyembahan setan. Oke. Iya. Sekarang gantian lah ya, Bang Ya, Juma. silakan. Jadi bagi kami begini ya, Bang Juma yang terhormat ya. Bagi Anda ya, bagi Anda, tidak bagi kami. Oke, silakan. Jadi kami itu diajarkan Tuhan ya. Kami memang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terima atau tidak terima itu urusanku dengan dia. Oh, nggak bisa dalilnya. Yang terima baptis, yang tidak terima hukum. Jangan plesetin dalilnya. Saya kan udah kasih tadi situ bicara. Kan? Ibu, dalilnya jangan diplesetkan, Bu. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jangan Anda plesetkan.
Enggak perlu Lah? pleset-pleset. Sekarang Ini hukum gini ini. ya, Bang. Halo, Bang Juma. Sekarang gininya itu. Coba Anda Entah baca kata dalilnya ini. dulu deh. Baca dulu Markus 16 nomor 16, baca deh dalilnya. Maaf. Siapa saya yang nggak baca-baca. percaya dibaptis Ya. meski di dalam drom, meski di dalam ember yang sempit. Siapa yang Itulah tidak percaya kelebihan kalian ini. dihukum, Kalau berdebat nggak bisa kalah. dijajah. Nggak bisa kalah kalian kalau berdebat. Mau menang walaupun udah Loh, salah. Anda membantah dalil Anda sendiri, Anda memplesetkan dalil Anda sendiri. Itulah kehebatanmu ini, luar biasa. Ya inilah Tapi luar kehebatan biasanya, Bang Suma meluruskan kamu orang-orang Kristen yang berhenti memelintir dalam dalilnya ini. sendiri. Kamu tahu, padahal kamu tidak tahu apa-apa, loh benar. Ini Kamu dalilnya tidak tahu Ibu. apa-apa. Siapa yang percaya Jangan dibaptis, kamu membahas siapa agama yang orang tidak lain. percaya dihukum. Termasuk kamu itu, termasuk kamu nanti. Iya, termasuk Itu kamu. udah mulai kelihatan ajaran kasihnya. Termasuk kamu Oh, nanti, termasuk kamu bukan. nanti. Di mana Halo. dalilnya di dalam kitab Ibu orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan itu dihukum? Tunjukkan kepada saya. Saya akan tunjukkan Sekarang kepada Ibu ini. orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan akan dihukum dan dilemparkan ke neraka. Mari kita bertanding. Kasih Apakah orang orang yang kita. mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan akan ke neraka, atau justru orang yang memanggil Yesus Tuhan yang akan ke neraka? Berani Ibu? Begini, weh, halo, gini, saya bilang, entahkah kamu menyembah setan, entahkah kamu menurut itu nggak Yang urusan menyembah Anda. setan itu Jangan adalah orang yang menyembah Yesus. Jalankan ajaranmu. Markus Buktinya, 5, kamu bicara. Markus 5, dengarkan, Markus 5, ada orang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia berlari, beribadah, menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh seko. Kamulah itu orangnya yang kerasukan setan. Kamu itu udah Lucifer, tahu nggak? Dalilnya Cuma Markus kamu 5, itu coba Anda baca satu perikop. Ketika orang itu tidak kerasukan setan, dia tidak nyembah Yesus lagi. Yang kerasukan setan itu kamu. Penggugat Markus 5 coba, kebencian, Markus 5 coba. kebencian. Berani enggak Ibu baca Kamu Markus 5? adalah semua agamamu. Ibu, Makanya berani enggak Ibu agamamu membaca itu Markus tidak 5? Kristen, karena kamu menghujat orang terus. Loh, kok saya Gak menghujat? perlu kamu baca Markus 5, nggak urusanmu. Loh, Nggak ini urusan, Injil, bro. katanya. Nggak urusan. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Begitu Injil sampai di meja Bang Suma, otennya mencret. Katanya perintahkan Injil, beritakanlah Karena yang Injil kepada menerima Bang Suma. adalah Lucifer. Perintahlah itu, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Begitu Injil sampai ke Bang Suma, Bibelnya dipakai nampar kepalanya Oten itu sendiri. Gimana Ibu ini? Ini nangis. Kasihan kali si Lucifer ini, bah. Wah, Ntar lagi kamu mancam orang lah. Lucifer Akan katanya, ku- Lucifer, akan Bu, ku apa. yang Siapa merasuki kamu? Yudas, yang merasuki Masa Yudas itu kamu Lucifer. itu ngurus agama Akibat orang lain? daripada merasuki Kamu aja Yudas, beres. Yesus disalibkan. Akibat Berhenti Yesus kamu disalibkan, Kristen menyembah orang yang ada di atas kayu salib. Berarti yang Lucifer itu adalah Anda. Masakan ada orang yang dibunuh kemudian disembah? Siapa yang perintahkan menyembah orang yang dibunuh? Ada. Selain daripada setan yang memerintahkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ada? Nggak ada. Hanya setan yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya setan. Ayo. Ayo Bu, Anda mengatakan saya Lucifer. Gimana ceritanya? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Apa karya Yudas? Mengkhianati Yesus. Apa akibat mengkhianati Yesus? Yesus ditangkap. Apa hasil dari Yesus ditangkap? Yesus dibunuh. Apa hasil Yesus dibunuh? Dia bangkit. Apa hasilnya Yesus dibangkit? Dia menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Jadi penyembahan Kristen terhadap Yesus adalah hasil dari iblis. Ayo lawan saya pakai data. Kok jadi saya Karena kau Lucifer? Lucifer. Kok jadi saya Lucifer? Kok jadi saya yang Lucifer? Kamu itu Lucifer, Juma. Ntar lagi kamu Yang ngangkat, merasuki kan? Yudas siapa Polisi, kata apa Yesus? untuk polisi?
Mulut Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, wahai murid-muridku? Ya Pak Guru, tapi satu di antaramu adalah iblis. Masa enggak ngeh? Bu? Tapi tak layak mulut-mulut mengucapkan kata-kata Alkitab. Enggak layak mulut-mulut Lucifer. Mulut Anda juga tidak layak mengucapkan kata Alkitab. Harusnya Biblos atau Biblika. Tidak layak mulut Anda menggunakan bahasa Arab Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, Bu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Harusnya Anda menggunakan Biblos atau Biblika. Apa arti Biblos Biblika? Kumpulan buku-buku alias clipping. Gak pantas orang Barat tidak mengenal Alkitab, ngerti? Orang Amerika tidak mengenal Alkitab, ngerti? Cuma Kristen di Indonesia yang pandai-pandaian menggunakan kata Alkitab. Kenapa? Dengan pingin nipu-nipu, ingin menipu dengan mengatakan buku clippingnya adalah Alkitab. Sembari kau berbicara makin pindah agama kau itu. Loh, kita diskusi pakai data, Bu, pakai data. Agama Anda disebarkan dengan cara apa? Dengan cara apa agama Anda disebarkan? Dengan cara apa? Tak perlu diajak diskusi, ya. Lucifer nggak perlu diajak diskusi. Kamu itu setan dari segala setan. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan Ibu Pendeta bicara. lagi kamu. Silakan Anda bicara. Jangan karena Anda takut kehilangan jemaat, karena kehilangan perpuluhan, takut tak ada pembeli swab test, Anda mengatakan saya setan. Tidak seperti kamu. Demikian kamu menjual Tuhan. Hancur perpuluhan. Kamu menjual Tuhan. Hancur. Ini istri pendeta, ini istri pendeta. Habis kau kan juga. Sama ini Iya. kafir. Kau bilang sama orang. Yang kafir itu kamu, karena ajaran Tuhan barang siapa mengatakan kafir kepada seseorang, sesungguhnya kamu lah yang kafir. Jadi kamu inilah ajaran setannya. Di dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata kafir. Kata kafir itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Yunaninya disebut raka. Raka itu arti Indonesianya adalah bahlul. Raka artinya bahlul. Kenapa jadi kafir, Tante? Inilah agama Anda yang suka nipu-nipu. Jangan kau berkata kafir, padahal yang dimaksud di situ jangan kau berkata bahlul. Diambil kata kafirnya dari Al-Quran dipakai. Nggak malu dasar maling ayam. Maling kata kafir. Tobatlah kamu cuma bertobat. Aku lagi yang disuruh tobat. Ya udah, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih maka istri pendeta itu hancur perpuluhan. Mungkin di hari perpuluhan kalau begini, aduh. Oh, mungkin suaminya pulang ke rumah, nanya, Bapak bulan ini kok sikit? Gimana nggak sikit, jemaah udah mulai berkurang. Kok bisa? Iya, tahu-taunya ada yang terpengaruh dengan penginjilan Bang Suma. Oh, masa sih, mana orangnya? Ada di TikTok. Ini dia. Gara-gara dia ini saya tidak bisa beli sisir kutu. Gara-gara dia ini kutu saya makin banyak. Gak bisa lagi beli sisir kutu. Itulah mungkin ya, alam sawaf. hancur perpuluhan. Ini juga hostnya orang perpuluhan terus. Makin sakit hatinya orang. Selanjutnya. Pak Raja, selamat sore. Sore. Raja muda, rajanya pada remaja, yang selalu merasa raja atau darah sih? Darah. Oh, darah. Salah. Jangan dipelesetkan. Sorry. Jangan dipelesetkan. Sorry. Saya kira tadi darah. Raja. Oh, darah ya. Lanjut. Sorry. Sorry bang. Maaf. Salah tadi, salah. Oke, siap. Iya. Begini bang. Raja muda, raja yang pada remaja. Masih salah ya? Darah. Salah. Oh, ulang. Ditambahin, jangan dikurangi bang. Oke, ulang. Nanti Tuhan marah. Lanjut. Oke. Darah muda, janganlah minum darah.
Karena darah itu diharamkan, nanti Anda jadi setan, penghisap darah. Inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Popok kapang. Lanjut. Sorry, iklan. Oke, Bang Juma. Saya pesan Grab kopi belum datang ini. Sudah. Kok darah terus menyanyi terus ini. Lanjut. Lanjut, Bang. Bang, gini Bang. Iya. Muslim. Iya, kenapa, Bang? Kan itu Agak nasi. kebanyakan ngeyel kalau Yesus sama Isa itu nggak sama, Bang. Itu gimana? Mohon penjelasannya dulu, Bang. Jadi gini, di Al-Quran ada dua oknum. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua pengganti Nabi Isa alaihissalam. Di Bible mereka juga ada dua oknum. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Bapa. Dua. Ada Yesua Hamasia, ada Yesus Kristus. Ada dua. Yesus Al-Masih adalah yang datang kepada mereka mengajarkan, mengembalikan orang-orang Israel untuk taat kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Ada juga Yesus yang kemudian mati secara terkutuk di atas tiang salib, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang bahwa dia adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Jadi ada dua, masing-masing ada dua nih. Nah, apakah di tengah-tengah Bani Israel ada dua orang yang lahir tanpa ibu? Cuman satu. Berarti ada yang keliru di dalam menyampaikan narasi tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan hukum Taurat dan pengajarannya itu disebut hikmat Injil. Oke teman-teman, kembali saya mengingatkan sebelum kita lanjut kegiatan kita untuk melakukan survei TKP yang ada di Monas, samping Istiqlal terkait dengan pemurtadan yang terjadi di sana. Semalam kita sudah umumkan. Silakan untuk memberikan bantuannya untuk pergerakan teman-teman kita di Jabodetabek untuk menghindarkan saudara-saudara kita yang lemah dari segala aspek terhadap pemurtadan yang terjadi. Silakan nomor rekeningnya di bawah dicantumkan teman-teman sekalian biar yang baru ikut bergabung bisa memberikan infak sedekahnya kepada pergerakan teman-teman API Apologet Islam Indonesia cabang Jabodetabek untuk menghalau pergerakan misionaris yang terjadi di ibu kota negara. Demikian sementara. Lanjut. Ini Bang Raja ini Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Muslim. Iya. Maksud saya gini, Bang Juma. Orang Kristen itu kan Ini. Selamat sore, Kencen. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terlebih khusus Gurunda Congorku Juma. Selamat. Apakah kamu sehat, Juma? Halo. Sehat Bang. Kalau nggak sehat saya nggak ngajarin kalian untuk meluruskan akal kalian. Oke. Oh, jadi abang ini anggaplah itu murid saya gitu loh, anak TK gitu loh yang saya ajarin. Oke. Saya boleh bertanya Pak Guru. Saya anak TK, ente guru saya. Saya ingin tanya Pak Guru. Iya. Pak Guru, gambar yang ada di salib yang digantung di tembok itu apa Pak? Oke, gini muridku. Ya. Aku mengajari kamu akidah Muslim dulu muridku. Bukan Pak Guru, itu berat. Saya kan anak TK Pak Guru. Itu loh, yang digambar yang di atas tuh, yang di atasnya Pak Guru tuh ada gambar salib, ada orang di situ nggak pakai baju. Apakah kalau Pak Guru sambil nonton bokep, itunya juga ikut nenteng Pak Guru yang di atas itu Pak? Gini muridku. Jawabannya apa Pak Guru? Oke. Gini muridku, muridku Bang Zuma Congor ini. Gini loh muridku. Iya. Ini ketika Muhammad
ini dari gua bukan itu yang kutanya Pak Guru. Iya, guruku, aku akan menjawab yang guruku. kutanya. Kan Guru. kepala sekolah laporkan Guruku. ke saya melalui ibuku bahwa Pak Guru itu suka nonton bokep di depan kelas. Pertanyaan saya, ketika Pak Guru nonton bokep di belakang Bapak ada patung di atas salib itu, apakah ikut-ikutan nonton? Itu loh. Kan Anda maha melihat Pak Guru. Gini Juma. Aku kan sudah mau jelasin toh Bang. Murid Juma. Anak TK pun udah sanggup diajarinnya. Murid Juma. Seorang anak TK nggak bisa diajarin. Pertanyaan saya Pak Guru, itu di belakang Pak Guru ada tanda salib. Kamu harus dengar ketika saya berbicara. Ada gambar orang. Itu orang atau apa sih Pak Guru? Itu orang apa Tuhan? Itu gambar Tuhan atau gambar orang? Tunggu aku bicara muridku. Kamu ini menjadi murid yang nakal ya. Pak Guru, itu patungnya yang disalib itu gambar Tuhan kah atau gambar orang? Gini muridku, kamu mau mengguri ini gurumu ya muridku? Bukan Pak Guru, saya cuma bertanya dong. Apakah yang digambar itu di atas tuh ada gambar, ada gambar salib di belakangnya Pak Guru. Itu yang tersalib begini itu Tuhan atau apa itu? Atau manusia Pak Guru? Ini anak TK yang bermoral bertanya. itu sangat penting. Anak TK yang bertanya ini. Anak Gini muridku, bertanya, bermoral itu sangat penting muridku. Ya Moral itu sangat penting muridku. Kok itu gambarnya nggak bermoral kali? Ini kan kelas pendidikan yang mengajarkan tata krama, mengajarkan akhlak, mengajarkan kebaikan. Tapi kok ada gambar nggak pakai baju Pak Guru? Tidak pantas Pak Guru. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang ada di samping kiri kanannya semuanya menggunakan baju. Kok dia sendiri nggak pakai baju Pak Guru? Ini apa? Ini apa Pak Guru? Pak Guru, ya benar Bo. Ini lawan followernya Juma loh. Kau udah Guru itu apa? Gambar apa itu Pak Guru? Sabar dulu kau Juma. Yang lainnya pakai baju semua, dia nggak pakai baju. Itu apa? Sudah pernah tantang kau diskusi tanpa data ya. Kita congor aja. Anak Kau TK sudah pun menolak nggak bisa. Nah, Anak TK pun nggak bisa kamu lawan. Gimana ini Pak Guru saya ini? Muridku gini, dengar muridku. Aku akan TK menjelaskan bertanya. Itu gambar yang ada di atas, yang di pahanya ada tato, itu Tuhan atau manusia? Jawab Pak Guru. Gini muridku, aku akan menjawab muridku. 2 menit aja muridku, betul kan muridku? Silakan. Jadi muridku gini, ini yang pertanyaanmu itu saya ke belakangkan dulu ya. Saya harus berikan kamu ajaran. Oh, tidak bisa, jawab dulu. Pak Guru. Dasar Pak Guru. Jawab muridku. Datang-datang ngajar ke sekolah cuma pakai sempak. Guru apa ini? Ngajarin kamu muridku. Murid. Mengajarkan kebenaran tapi cuma pakai sempak. Muridnya kayak mana? Semuanya telanjang. Gini loh muridku, kamu harus tahu muridku. Ketika orang yang di dalam gua itu sombong tapi nggak ada ilmu. Kayak ginilah dia. Naik-naik langsung menghujat, naik-naik langsung ngamuk-ngamuk. Anak TK yang tanya, Pak Guru, itu ada gambar di belakang Pak Guru. Itu gambar manusia kah atau gambar Tuhan? Nah, gepeng kan kepalamu. Udah ku bilang, jangan kau ikut perang. Kalau kamu nggak punya senjata, matilah kau. Beroncong. Oke, dilanjut dulu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang lebih 10 menit, silakan. Siap. Kristen kepada orang yang sudah mempunyai agama itu mutlak dilarang oleh undang-undang kita, Bang. Itu pidana itu, Bang. Ya. Jadi di luaran sana saya kasih tempe ya Bang, karena tahu udah biasa kan. Saya kasih tempe. Jadi para misionaris itu berusaha menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kejadian nyata, bukti banyak. Itu yang sedang kita lakukan di sini. Kita membentengi umat Islam melalui dialog lintas agama, diskusi lintas agama.
Supaya apa? Supaya kita bisa bernarasi sesuai dengan kaidah-kaidah diskusi yang baik dan benar. Tidak melanggar aturan-aturan negara. Tidak. Kita di sini justru ingin, umat Islam di sini justru ingin melindungi umat Islam kita sendiri. Karena iman setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita hadir untuk melindungi mereka, berusaha. Dari misionaris-misionaris Kristen. Kristenisasi itu nyeril, nyata bang. Mereka menebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Pidana itu bang. Hukumannya 1000 tahun penjara. Kok 1000 sih? Berapa? Kebanyakan ya? Kebanyakan bang, kebanyakan. Enggak 1000. Mungkin 900-an lah. Kebanyakan juga kan? Ya udah gitulah. Itu. Tapi begini bang, yang misionaris ini kalau saya pergi gereja, romo, suster dari Katolik itu saya lihat tidak pernah menyebarkan yang hal-hal yang seperti ini. Mungkin Kristen-Kristen yang lain mungkin kayak ini. Jadi saya juga mungkin bingung. Kok soalnya di kami Katolik tidak pernah hal-hal terjadi seperti ini. Saya izin Bang Ardi. Lanjut Romo. Romo silakan Romo ngomong Romo. Silakan. Tidak. Karena saya pergi gereja kalau Bapak Romo, suster tidak pernah ini yang mengkristenkan orang kan? Mungkin Kristen yang lain kan? Mungkin Kristen yang lain. Ya udah ditangkap, udah dapat poinnya. Gini bang. Anda kalau ngomong seperti itu, Anda akan tertampar oleh data dan fakta bang. Kenyataannya ya memang seperti itu bang. Ya. Saudara-saudara yang muslim didatangi dari rumah ke rumah, mereka sudah jelas-jelas beragama Islam gitu, tapi masih saja ditawari Yesus Kristus itu begini dan begitu gitu kan. Bahkan pengemis di jalanan Romo itu dibaptis Romo. Belakangan fenomenanya itu pengemis di jalanan itu dibaptis. Iya. Terus kemudian bahkan lembaga Alkitab Indonesia dulu ya, saking ingin menawarkan akidah agama mereka, dulu mereka membuat terjemahan Biblos yang berbahasa Indonesia dengan menulis, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Katanya gitu bang. Tapi sekarang mereka mengatakan Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus, Ibrahim bukan Abraham. Loh, datanya pernah kalian pakai. Kristen di Indonesia ini pernah memakai nama Maryam, nama Ibrahim, ya, terus kemudian nama Isa Al-Masih. Kenapa sekarang mengatakan Yesus bukan Isa? Kenapa? Karena sudah berbondong-bondong orang masuk Islam. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, Romo ini bang, Romo ini adalah saksi hidup bagaimana kelicikan misionaris itu. Romo saksi hidup, saya bisa bertanggung jawab. Pada saat saya masih di kuliah di kelas MTS kelas 1, kelas 2, ya, saya sendiri dipengaruhi. Bukan kuliah kalau masih MTS Romo. Waduh, kompor Romo ini. MTS masih sudah kuliah ya? Ya, MTS. Saya adalah saksi hidup bang. Bagaimana kelicikan misionaris yang berpura-pura masuk Islam, menikahi bibi saya, setelah punya anak, maka si Kristen tersebut mengajak bibi saya untuk murtad, untuk keluar dari Islam. Tidak cuma bibi saya pun dipengaruhi bagaimana caranya agar supaya keluar dari Islam. Saya saksi hidup bang. Jadi kalau ngomong itu harus berdasarkan data dan fakta gitu loh. Mungkin abang nggak tahu karena mereka nggak cerita kepada abang, dan juga mungkin abang ini jarang ke gereja gitu loh. Paling ya seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin kan gitu bang. Lanjut. Romo maaf, memang gereja seminggu sekali Romo. Maaf, saya ralat ya. Iya, jadi keadaannya memang seperti itu Bang Winto ya. Ini keadaan real di lapangan yang terjadi, bukan lapangan sepak bola maksud saya ya. Bukan juga lapangan bulu tangkis.
Paham kan maksud saya, Bang? Nah, itu. Itu yang terjadi di lapangan. Begitu saja, memang. Bang. Oke, begitu saja, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Hanya itu saja. Oh gitu. Ya, saya turun dulu. Iya, iya. Oh iya. iya. Salam toleransi saja. Salam ya, Bang. Makasih ya, Bang ya udah hadir di sini ya. Terima kasih, Bang. Kalau mau toleransi, Bang, kalau mau toleransi, hentikan datang ke rumah-rumah kaum muslimin menawarkan akidah-akidah Kristen atau akidah-akidah Katolik atau akidah apalah denom yang lainnya, gitu, Bang. Baik. Lanjut, salam toleransi. Yuk, terima kasih banyak, Bang. Baik. Oke. Salam. Salam ke pendetanya, Bang ya, pastornya ya. Bukan pendeta. Oh, Romo ya. Romo, pastor. Ya, Romo ya. suster. Ah, ini Romo di sini. Ini Romo. Pastor Katolik. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Sama-sama, Bang. Iya. Yuk. Boleh saya jawab? Oh, udah ya. Udah saya jawab tadi ya. Oke, lanjut. Kalau mau toleransi, ya, jangan menggunakan nama Allah, jangan menggunakan istilah Rasul, istilah Alkitab, istilah malaikat, jangan. Pakai aja bahasa Yunani. Biar terlihat gentle atau terlihat percaya diri dengan kitab sucinya yang berbahasa Yunani. Gitu, saudara. Jangan sok-sok toleransi, tapi istilah-istilah agama orang lain comot sana, comot sini. Itu bukan toleransi namanya, saudara. Kompor. Oke, pasien selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman yang di bawah nih kan lebih dari 1000 orang nih. Nggak usah, Romo nggak usah kasih koin ya. Romo nggak minta koin. Romo cuma minta follow, di follow. Masa 1500 orang yang follow cuma berapa ini? Ayolah. Thank you, Bang Ian. Oke, sekali lagi izin teman-teman yang ada di bawah bisa di follow abang kita Romo 37 biar beliau bisa berangkat lagi ke Vatikan untuk memperdalam ilmunya ya. Izin di follow Palopo 01. Asal teman-teman tahu ya, Romo ini sudah puluhan kali ke Vatikan. Seingat saya 77 kali ke Vatikan itu. Ngapain? Seingat saya. Ngapain? Ya minta di follow juga. Sampai sana minta di follow juga akunnya. Iya, dia ke sana cuma minta follow akun gitu, follow akun saya gitu. Oke, teman-teman jangan lupa follow teman-teman yang lain ya. Di sini ada Gurunda Moto, Gurunda Zuma. Gurunda Zuma monitor, Gurunda. Apakah sudah aktif kembali Gurunda? Sudah. Ya, nunggu onyek. Lah kok asar di sini. Lah kok saya yang digedein, host gedein Gurunda, host. Asar. Mau sholat asar dulu, lanjut aja dulu. Oh, siap Gurunda. Ini saya mau bertanya sedikit Bang Ardi, kira-kira kiat-kiat apa untuk menangkal para misionaris ini Bang Ardi, karena memang sekarang saya lihat udah sangat gencar ya. Apalagi mereka mengkolaborasi beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri tentang kisah Nabi Isa alaihissalam itu. Kira-kira kiat-kiat apa ini Bang Ardi supaya untuk mempererat akidah-akidah saudara-saudara kita yang ada di bawah? Silakan Ustaz. Boleh saya jawab? Bang, Pak Desuki benar-benar keriput ya, kok nggak naik lagi? Kalau Pak De naik, aku turunin host. Lanjut. Baik, yang pertama kiat-kiatnya adalah bagi orang-orang Islam ya, terutama ya, karena memang yang dibicarakannya adalah orang-orang Islam ya kan. Perdalam keimanan teman-teman Islam selalu minta petunjuk kepada Allah agar supaya kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kemudian dihindarkan dari pengaruh-pengaruh buruk
fitnah-fitnah keji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara, ini kalau saya ya, dilakukan dengan cara belajar logika. Karena apa? Karena kekristenan sudah pasti melanggar logika para misionaris-misionaris itu yang mereka lakukan. Kita tidak berbicara soal Kristen yang tidak misionaris ya, tidak. Kristen yang tidak misionaris biarlah mereka dengan keyakinan mereka sendiri. Itu hak mereka. Tapi yang berbahaya ini yang misionaris ini. Ya, bedakan ya, dibedakan teman-teman ya. Jadi para orang-orang Kristen ini dibedakan, jangan dianggap semuanya sama. Oh, kamu musuh, bukan musuh mereka. Gitu. Yang musuh itu yang misionaris. Nah, ini yang berbahaya. Mereka inilah yang mengajak mewartakan dengan dalih mewartakan Injil kepada orang-orang yang sudah beragama. Ini sangat-sangat melanggar aturan-aturan undang-undang negara ini. Nggak boleh itu. Jadi selalu belajarlah logika berpikir, karena tidak mungkin Tuhan itu mempunyai 3 pribadi, tidak mungkin. Mustahil, bukan hanya mustahil ya. Kalau mustahil itu mungkin tidak masuk akal. Kalau mustahil ini mustahilnya mustahil. Nah, ini mustahil namanya. Jadi tidak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan pelajari kitab-kitab mereka. Anda semakin mempelajari kitab-kitab mereka, semakin yakin dengan Islam. Kenapa? Karena pasti di kitab mereka, Yesus sekalipun itu mengajarkan mengenai menyembah satu Tuhan, seperti yang ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah jalan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang namanya utusan itu pasti bukan yang mengutus. Yang namanya mengutus itu pasti bukan utusan. Nah, mereka ini menabrak hal ini. Logika standar berpikir manusia secara rasional ini ditabrak. Mereka mengatakan yang mengutus adalah yang diutus. Coba, mari kita gunakan logika berpikir kita. Yang mengutus adalah yang diutus. Wow. Ini sekolahan mana yang mengajarin hal ini? Gitu ya. Itu kalau dari saya. Bang Palopo, mungkin ada tambahan yang kurang dari saya. Tentunya pasti ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Silakan teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditambahkan, saya begini dulu ya. Selamat sore, Bang Sadetoro. Susah amat namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Mau sedikit aspirasi aja buat Bang Zuma, semangat untuk mempertahankan akidah Islam, itu aja sih udah. Masya Allah. Itu aja Bang. Kalau dengan Bang Ardi nggak ada aspirasi. Saya mau tanya dulu untuk di acara di masjid. Halo? Iya. Untuk acara yang di Masjid itu kapan ya rencana? Kapan? Silakan Pak Ardi. Bang Ardi. Siap. Silakan dia bertanya. Apa? Tunggu, aku ada kerjaan nih. Lanjut dulu yang lain ya. Jadi aku di kantor ini. Tuh di kantor. Tuh di kantor tuh. Penjelasan dari tuh lagi di kantor. Aku ngerjain dulu ya, teman-teman ya. Aku ada kerjaan. Lanjut. Jadi gini Pak Sadar, itu tadi penjelasan dari Ustadz Sugi bahwa nanti kegiatan itu akan berkesinambungan terus. Tetapi dalam tahap minggu ini lagi disusun Bang, lagi disusun progresnya, materi-materi penangkalan pemurdatan itu seperti apa Bang. Jadi nanti diikuti aja di sekitaran Istiqlal barangkali ya. Ya ini kalau dibolehkan mau ikut gitu. Masya Allah. Ya, silakan Mas, silakan.
Nanti ada Enggak ada kok pembatasan di sana. Silakan. di depan masjid gereja apa itu ya? Immanuel atau apa kan? Berhadapan juga itu dengan Istiqlal itu ya. Ya Immanuel itu kebetulan saya kerja di Ya, sekitaran situ. boleh-boleh aja Bang, boleh-boleh aja. Silakan Bang. Yang intinya ada pesan nantinya di sana. Ini Dublin Paplopo. Ketika Anda nanti makan gorengan, kalau makan 3 jangan bayar 1 ya. Itu aja sih pesannya Bang. Apa Darmaji? Yaudah itu aja. Semangat untuk mempertahankan akidah Islam. Semangat dok untuk semuanya, semangat. Oke Bang Sade, salam Siap. Untuk Bang Ardi kagak ada. Oke, siap-siap. Aku mau menyampaikan sesuatu ya teman-teman. Aku mau menyampaikan sesuatu bahwasanya jangan lupa teman-teman nonton YouTube-nya Naja Media ya. Diketik di mana itu? Diketik di YouTube. Ketik aja NAJA spasi media. Itu adalah milik gurunda kita, yakni Ustadz Wafi. Itu membahas mengenai kritik teks dan lain sebagainya. Luar biasa beliau, luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, kata-katanya bisa dibalik biasa di luar. Itu saking luar biasanya. Jadi beliau biasa di luar memang. Ya, bahasannya itu masya Allah mengenai kritik teks. Jika ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan akademis, itu beliau ahlinya ahli, core of the core, mentor of the mentor. Jadi begitu, gitu ya. Silakan di follow atau di subscribe YouTube-nya Naja Media, Naja Media, NAJ spasi ya, di beliau sangat-sangat biasa di luar. Itu saking luar biasanya maka saya sebutkan biasa di luar. Lanjut. Oke, sebelum kita sapa tamu kita pada sore ini, Rofi ya. Saya tambahkan sedikit dari Bang Ardiansah untuk teman-teman yang ada di bawah, kalau menemukan ya seperti ada ini ya seperti misionaris, Anda menemukan, boleh langsung dilaporkan aja ke aparat-aparat setempat ya yang berwenang. Kita jangan menghakimi sendiri atau berbuat apa sesuatu yang bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Ada baiknya Anda melaporkan ke Pak Rete atau ke Pak Rewe atau Babinsa ataupun apalah itu aparat ya. Karena ini memang sangat bertentangan dengan hukum-hukum yang ada berlaku di negara kita. Bertentangan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ya. Jangan ada ilah-ilah lain ya itu. Selamat sore, Man Robi. Ya, host izin itu di bawah host. Yang menganggap Romo 37 ini adalah Romo gadungan, silakan minta naik ya. Romo ini betul-betul Romo gitu loh. Ya Minta naik Romo, ya. Lanjut, apa yang salah? Dia Romo. Dulunya kalau malam dia Romi. Selamat sore. Man Robi, selamat Ya, sore. Iya, selamat sore. Kristen atau Muslim, Bang? Katolik. Katolik. Silakan, Bang. Mungkin ada penyampaian. Silakan. Sejak tadi saya mendengar sedikit tentang pembahasan 3 pribadi dalam satu diri. Masih banyak yang pertanyakan. Katanya tidak, itu mustahil. Itu mustahil bagi kita manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Wah, ini keren ini. Iya. Mustahil. Allah itu bisa Mustahil. melakukan segala hal. Coba pengertian mustahil itu apa, Bang? Pengertian mustahil itu apa dulu? Tidak, biarkan dulu dia, Bandari. Biarkan selesai. Ya. Silakan, lanjutkan. Ya, itu. Gimana Bang? Gimana Bang? Gimana? Kalau memang Tunggu. Kita nggak bahas soal iman ya Bang ya. Kita di sini membahas soal mengenai konsep
ketuhanan. Saya tidak membahas, dengerin. Saya tidak membahas mengenai entitas Tuhannya, tidak. Saya membahas mengenai konsep ketuhanan. Abang paham nggak konsep itu apa? Ya, konsep ketuhanan. Konsep itu apa? Ya, silahkan lanjut saja. Jadi karena coba di pada ini kan Romo ini. Jadi saya pikir paham mengenai apa itu konsep gitu kan. Jadi saya bisa lanjut gitu kan. Ternyata Maksud saya seperti ini. Saya kan hanya tadi dengar itu yang bahas-bahas tentang Tuhan itu, makanya saya naik. Artinya kalau mau ya konsep itu rancangan dan itu bersifat abstraksi, Bang. Karena konsep itu rancangan dan itu bersifat abstraksi ya. Itu jadi pertanyaan saya, konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bisa dipahami oleh akal manusia atau tidak bisa dipahami oleh akal manusia? Jawabannya hanya ada dua, bisa dan tidak. Jangan kalau. Jawabannya hanya ada dua, bisa dan tidak. Yang mana? Kalau bisa dan tidak itu kan sudah menjebak, karena kita manusia itu tidak bisa, akal kita tidak bisa sampai di Tuhan. Coba ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi. Kalau mau pakai logika itu tidak bisa. Kalau iman dengan artinya kepercayaan itu, kalau kita mau berpikir secara logika itu. Abang masih ingat pertanyaan saya nggak? Abang masih ingat nggak pertanyaan saya? Konsep ketuhanan. Pertanyaan saya coba ulangi, Bang Bang. Rofi, coba logisin aja tadi yang Tritunggal, coba dibikin logis tadi. Ya. Tadi katanya nggak, katanya Lanjut. mau jelasin logisnya. Lanjut. Ya, logisnya gimana? Waktu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang tadi tiga diri dalam satu pribadi, itu kami yakini itu betul. Ya, larinya ke teologis lagi, Guru Damoto. Larinya ke teologis lagi. Wong pertanyaan saya itu konsep kok. Saya nggak bahas iman. Kalau bahas iman terserah. Anda meyakini Tuhan bisa jadi 10 itu terserah, bebas. Yang saya tanyakan ini konsep. Saya nggak tanya iman. Paham nggak maksud saya? Ya. Ya gimana? Yang saya tanya adalah, dengerin ya. Yang saya tanya adalah konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bisa dipahami oleh akal manusia atau tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Saya tanya konsepnya, bukan tanya entitas Tuhannya, bukan. Saya tanya konsepnya. Paham nggak maksud saya arahnya? Artinya kalau ya konsepnya itu antara sampai di akal, diterima oleh akal manusia atau tidak, itu tergantung sih. Tergantung apa? Tapi keyakinan kalau kami diajarkan kok keyakinan lagi. Saya nggak bahas keyakinan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bahas keyakinan. Ya. Yang saya bahas ini gini loh, Bang. Dengerin. Aku jadi begini lagi. Begini lagi. Yang saya tanyakan itu adalah konsep rancangan, Bang, secara abstraksi, rancangan tentang ketuhanan. Contoh, saya kasih tahu ya. Di dalam Islam, Masya Allah berkallah, di dalam Islam konsep ketuhanannya itu seperti ini. Contoh, Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama. Artinya Allah itu tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan apapun, nggak sama. Allah itu tidak ada di pikiran kita bagaimana bentuknya. Itu konsepnya begitu. Nah, Allah itu maha melihat. Sifat-sifat Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Ya iyalah Tuhan, kan gitu. Nah, itu konsep gitu loh. Berapa jumlah Tuhan saya? Konsepnya adalah satu Tuhan. Gak mungkin Tuhan dua. Dengerin dulu. Nih orang ngomong. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Nah, kan gitu. Konsepnya adalah satu.
Iya, ya. Jumlah Tuhannya berapa? Jumlah Tuhan satu konsepnya. Sekarang saya tanya, yang saya sebutkan tadi bisa diterima akal nggak? Yang saya sebutkan tadi bisa nggak diterima akal? Bisa. Barusan. Nah, bisa. Sekarang saya tanya ke Anda. Apakah matur. Sekarang saya tanya ke Anda, apakah konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bisa diterima akal sehat atau tidak bisa? Bisa. Oke, bisa. Tolong jelaskan bagaimana konsep tunggal itu. Konsep bagaimana? Tritunggal. Iya, konsep Tritunggal saya bisa memahami. Ya, Tritunggal itu dalam Yesus itu terdapat 3 pribadi, yaitu Allah, menjadi anak, dan ada Roh Kudus itu sendiri. Oke. Udah gitu. Udah. Karena kenapa seperti itu? Karena ada firman dari Allah. Ya toh, ya kan? Yesus itu ada datang karena firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu menjadi firman dan menjadi manusia. Firman Maka itu adalah Allah. Allah. Firman itu adalah Allah ya. Sepakat ya? Iya. Sepakat ya? Firman itu adalah Allah. Sepakat? Iya. Jangan dirubah ya? Iya, ya. Oke, firman itu adalah Allah. Oke, stop. Saya akan mengambil, tunggu dulu, sabar. Saya akan mengambil sebuah ayat. Firman itu adalah Allah. Yesus itu Allah bukan? Yesus itu Allah. Nah, stop. Firman, stop. Manusia. Firman adalah Allah, Yesus adalah Allah. Sepakat? Ya. Oke. Ini ya, saya akan menunjukkan betapa gabrulnya konsep ketuhanan Anda secara logika. Saya akan tunjukkan. Oke. Anda punya Bible sekarang? Bagaimana? Anda punya Bible? Pegang Bible? Pegang? Ya, tunggu saya ambil. Silakan diambil. Saya mau ngambil bodrek dulu. Aduh ya Allah. Bisa saya jawab? Ya, silahkan. Barakallah. Oke, buka Yohanes 17 ayat 8. Bab segala Allah. Yohanes 17 ayat 8. Buka. Siap-siap paramek ya teman-teman. Siap-siap paramek. Coba buka. Jangan diubah ya Bang tadi Bang, bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Ya, 17. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Coba. Udah? Ya. Oke. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Betul ya? Gitu ya? Iya. Oke, sekarang kita bedah kata-kata ini. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Yesus. Oke. Yesus tadi kan firman. Iya. Yesus kan Allah. Iya. Ah, oke. Oke ya, stop dulu di situ. Iya, iya. Sebab segala firman tadi siapa? Allah. Allah adalah Yesus juga kan? Iya. Oke. Sebab segala firman Yesus yang telah engkau di situ siapa? Allah. Allah adalah Yesus bukan? Iya, Yesus. Yesus. Engkau berikan kepadaku, ku itu siapa? Yesus. Nah, telah kusampaikan, ku itu siapa? Yesus. Oke, kepada mereka dan mereka telah menerimanya kan gitu? Iya. Oke, kita ulang lagi. Sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Gimana? Dan ya karena itu memang kamu tidak paham apa yang dimaksudkan Yesus. Sebagai manusia bukan sebagai Allah. Iya, kan sebab Dia segala datang. Yesus. Firman Sekarang tadi Yesus. Sabar. Dia datang di sini sebagai manusia. Iya, saya nggak tanya manusianya, saya nggak tanya. Dengerin, saya nggak tanya manusia atau bukan manusia. Dengerin Itu kan dulu. tidak bisa. Karena dia mengajarkan kita untuk
Sabar. Iya, Dengerin dulu silahkan. ya, sabar. Iya. Sebab segala firman itu Yesus atau bukan Yesus? Firman itu tadi Yesus. Yesus. Berarti sebab segala Yesus yang telah engkau ini Yesus atau bukan Yesus? Dan kalau kan seperti itu kan sudah kakak di sini kan tidak tahu maksudnya apa karena tidak. Ya inilah Sekarang saya seperti ini. Dengerin Bang. Inilah gabrulnya, inilah kacaunya konsep. Dengerin dulu. Tidak paham karena tidak mengerti mendetailnya seperti apa, Bang. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yang ngomong adalah Yesus. Yesus ngomong gini ya. Sebab segala firman kan Yesus. Berarti sebab segala Yesus yang telah engkau ini Allah kan Yesus. Berarti sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Logis gak? Enggak logis gak? Saya tanya logis gak? Artinya kalau ini secara tunggu. secara logis manusia maka tidak akan tersampaikan. Berarti tunggu. Kita tidak bisa ambil hanya satu ayat. Dengerin. Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya ini kalau memang dipahami secara logis itu memang nggak nyambung kan gitu. Artinya kalau secara manusiawi itu tidak nyambung dan stop dulu. Abang tenang dulu. Saya kunci dulu pernyataannya ya. Saya kunci dulu pernyataannya. Oke. Teman-teman di bawah dia sudah mengakui bahwasanya konsep dengerin dulu. Diam dulu, santai. Tenang dulu. Sabar. Dimit dulu Bang. Dimit dulu ya. Sabar ya. Dimit dulu ya. Saya bisa berbicara. Host. Biar ngomong terus host. Nggak bisa, saya dulu. Oh, tidak bisa. Iya, saya dulu ya. Oke. Untuk mengambil satu ayat itu harus ada disambung Abang ini dengarkan satu-satu Bang supaya dialognya nyambung gitu dulu, loh. baru bisa disampaikan dulu. Tunggu dulu. Bisa dengar sabar ya. Bang. Dengerin. Saya ngomong dulu, Abang diem dulu ya. Tadi kan saya sudah tanya, apakah konsep ketuhanan di Kristen itu bisa dipahami secara logika manusia? Abang bilang bisa. Ketika saya sebutkan ayat ini, Abang bilang gini, oh itu nggak bisa dipahami secara logika manusia. Abang sendiri yang menolak pernyataan Abang sendiri. Gimana sih? Nyadar nggak? Nggak nyadar. Itulah kalian. Gitu loh. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Jangan kasih mati mic-nya supaya saya bisa omong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Sudah Kures. dimatikan Bang, gantian bicara gitu Aki loh. Kures datang. Ya silahkan berbicara. Saya bisa sanggah. Iya. Jadi kalau memang makanya tadi saya bilang di awal, apakah ajaran konsep ajaran Kristen Anda ini bisa dipahami secara logika manusia? Anda jawab bisa. Anda jawab tadi, ya dengerin. Kalau Anda jawab bisa, kemudian saya kasih contoh di Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman kan Yesus, oke. Sebab segala Yesus yang telah engkau siapa? Engkau adalah Allah. Allah siapa? Allah adalah Yesus. Sebab segala firman yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, ini setelah saya bilang gitu, Anda bilang, oh itu nggak bisa dipahami secara logika manusia. Anda sendiri yang tadi bilang bisa dipahami secara logika manusia. Sekarang Anda sendiri juga yang bilang bahwasanya tidak bisa dipahami secara logika manusia. Ini nanti lama-lama saya buang buku saya. Silahkan saja buku saya. Tapi coba kakak buka Yohanes ayat 1 ayat 1. Oke, Yohanes 1 ayat 1. En archi en hologos kai hologos en prostanteon kai theos en hologos. Nah, gimana?
Silahkan baca itu. Itu saya baca barusan. Anarchy and Hologos. Bahasa Indonesia jangan pakai itu karena semua orang tidak mengerti itu. Loh, itu bahasa kitab Anda. Itu bahasa kitab Anda. Pada mulanya adalah firman. Anarchy and Hologos. Firman. Kai Hologos and bersama-sama dengan Allah. Prostanteon. Kai Theos. Seperti itu. Kai Theos and Hologos. Memang gitu bahasanya kok. Gimana sih? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia supaya orang lain mengerti? Oh ya udah. Firman itu adalah siapa? Pada mulanya adalah ya. firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah siapa? Firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Abang tahu nggak makna definisi kata adalah? Abang tahu nggak apa definisi kata adalah? Firman itu adalah Allah. Saya tanya, adalah, definisi kata adalah itu apa? Adalah definisi itu artinya sama dengan Allah. Sama dengan. Berarti firman itu sama dengan Allah, betul ya? Sama dengan Allah, ya. Nah, kalau sama dengan artinya berbeda atau tidak berbeda? Tidak berbeda, karena sama. Tidak berbeda, betul. Kalau firman tidak berbeda dengan Allah, berarti Allah tidak berbeda dengan firman, betul? Iya. Betul? Betul. Ya, firman tidak berbeda dengan Allah, artinya firman sama dengan Allah, artinya lagi Allah sama dengan firman, betul? Iya, betul. Oke, saya tanya sekarang, apakah Allah berfirman? Allah berfirman. Oke, sekarang saya tanya lagi, apakah Allah beralah? Allah beralah kepada siapa? Tadi yang bilang Allah sama dengan firman siapa? Allah dikatakan pada kitab suci itu kan seperti itu. Enggak, tunggu. Tadi yang bilang Allah sama dengan firman siapa? Anda kan? Nah, saya tanya sekarang, apakah Allah berfirman? Anda jawab iya. Nah, firman itu kan Allah, betul kan? Iya. Saya tanya, apakah Allah beralah? Kan firman kan Allah. Saya tanya, apakah Allah beralah? Apakah Allah beralah? Allah itu berfirman kepada malaikat Gabriel. Tunggu dulu, tadi katanya firman adalah Allah. Gimana sih? Ini seperti itu masa iya. Dengerin. Firman, apakah Allah berfirman? Nah, kata firman ini saya ganti dengan Allah karena firman sama dengan Allah. Apakah Allah beralah? Allah itu adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah beralah? Bagaimana? Loh, ya konsekuen dong Allah dengan pernyataan segala-galanya. Anda. Nggak bisa konsekuen dong. Kan katanya tadi Allah sama dengan firman, firman sama dengan Allah. Gitu tadi katanya. Allah itu adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Iya, dengerin. Saya nggak tanya manusia. Dengerin. Tadi kan Anda menyamakan Allah sama dengan firman, kan gitu. Iya. Saya tadi kan tanya, apakah Allah berfirman? Firman kan Yesus, firman kan Allah. Iya. Nah, berfirman, kata firman ini kan kalau saya ganti dengan kata Allah kan boleh karena kan sama nggak? Kenapa kau sama. ganti sendiri seperti itu? Loh, kenapa nggak boleh kan sama? Sama berarti harus lalu pertanyaan kenapa Allah lagi? Itu iya kan sama. Ya itu sudah, saya ganti pertanyaannya. Yesus kan Allah. Orang bodoh yang ya udah. Saja itu. Ya sudah. Saya tanya kepada Anda. Yesus kan Allah. Yesus itu Allah. Ya, Yesus kan firman. Yang firman yang menjadi Allah. Apakah Allah berfirman? Allah berfirman kepada malaikat Gabriel. Oke, sekarang saya tanya lagi. Allah kan Yesus. Allah itu Yesus. Yang firman kan Yesus. Iya. Oke, apakah Yesus beryesus? Nah, itu pertanyaan bodoh itu. Loh, gimana sih? Pertanyaan konyol itu. Yesus beryesus bagaimana? Loh, lah tadi katanya firman. Tadi katanya Yesus di sini itu dia berperan sebagai manusia, bukan sebagai Allah, dan dia akan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah seperti ini. Sekarang dia bilang bukan Allah, bukan sebagai Allah. Nah, makanya kampung konyol yang itu. Karena kamu tidak meyakini ini, masa kamu paksakan supaya kamu masuk ke justru Anda lah yang memaksakan sesuatu yang tidak masuk logika gitu loh. Ketika Anda bilang dengerin dulu, ngomong sendiri nih. Kamu ribet dengan kepercayaan orang sehingga setiap hari membahas kepercayaan orang. Saya nggak bahas kepercayaan, Bang. Saya nggak bahas kepercayaan. Di mana? Kalau kawin double itu dibenarkan oleh Allah?
Saya nggak bahas Membunuh orang itu adalah membunuh orang itu ada apa kok segala macam itu adalah betul diizinkan oleh Tuhan Allah. Oke, Lukas 19:27 saya baca. Lukas 19:27 saya baca ya. Membunuh Allah, itu kan nggak boleh, betul kan? semua Membunuh kan nggak boleh, bener kan? agama itu Iya. semua agama itu benar. Semua agama benar. Kata siapa? Dengan Enak saya aja. adalah Nih Tuhan yang baca. benar. Ini baca nih baca ya. Baca ya. Katanya Islam mengajari membunuh. Kita cek di sini teman-teman ya. Kita cek Lukas 19:27, oke. Ini tulisan merah yang ngomong siapa? Kalau tulisan merah Yesus kan? Oke. Saya lihat Lukas. Akan tetapi semua seteruk Lukas 19:27. Oke ya. Oke. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Dengerin sini, Bang. Bang. Tunggu, saya harus baca di sini. Oh, ya udah baca. Ya udah baca di situ. Nah, baca. Lukas 19:27, baca yang kenceng. 27. Akan tetapi seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu sebelum itu Duar. Dor. Sebelum itu ada kelanjutannya. Tidak bisa hanya satu saja. Iya, saya tahu. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Anak Maria. Aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai mau lari dia. Mau lari dari sini. Mau lari dia. Coba. Ini yang ngomong siapa? Saya tanya. Yesus atau Petrus yang ngomong? Coba. Yesus atau Petrus? Woi. Boleh saya jawab? Pingsan dia. Pingsan. Boleh saya jawab? Saya tidak pingsan, tetapi oke. Ini yang ngomong siapa? saya jawab? Saya tanya, ini siapa yang ngomong? Kalau kita hanya ambil satu ayat seperti itu, maka tidak akan ketemu apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Oke, yang dimaksudkan apa? Seutuhnya, sehingga kita bisa mendapatkan. Silakan baca seutuhnya. Silakan baca. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Sekarang bacakan dari. Tunggu dulu. Ini yang ngomong siapa? Harus yang miskin. Itu judulnya di situ. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ada seorang Ini yang ngomong Yesus atau Petrus ini? Sobek ntar kertasnya itu, kencang banget, gitu. Perintah itu, perintah. Mau dimakan kali. Jangan. Ayo, mau lari ke sini. Kamu mau lari kemanapun juga kena. Pasti kena. Kamu mau lari ke mencium batu hitam, penghapus dosa. Kena lagi kamu nanti. Jangan ke situ ya. Artinya begini, untuk kami diajarkan semua agama itu betul. Tidak ada agama yang mengajarkan itu. Jadi ini loh. Yang ngomong siapa ini? Resah ini untuk kami sampai saya naik ini di sini. Ini karena selalu membahas tentang ngomong sendiri dia. Ini loh yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Ini loh di jari saya yang ngomong siapa ini? Dari atasnya itu apa? Oke. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini yang ngomong siapa yang ngomong? Yesus atau Petrus? Itu judulnya apa? Yesus atau Petrus? Itu perumpamaan, itu bukan perumpamaan. Judulnya si Pitum bawa kolong. Perumpamaan gundulmu itu. Judulnya itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini dihapus berarti. Itu harus baca dari. Baca. 19 ayat 19. Baca. Ambil satu. Ya baca aja. Kau baca. Silakan baca. Pingsan, malu. Baca aja bang, semangat bang. Kami selalu mendukungmu. Kabarkan Injil dong. Kita keroyo ini bang Ardiansa bang. Ayo bang. Ya. Yang kenceng ya.
Yang kenceng ya, bacanya yang kenceng. Jangan takut. Baca Bang. Kita sama-sama, jangan terlalu kencang Bang, nanti robek. Ya, silakan, Itu memang perumpamaan, tapi perumpamaan kalau Yesus jadi Tuhan, itu yang akan dilakukan. Kok sadis amat. Ini loh. Oh, Ini loh. Bunuhlah ini loh. Ini kata-kata siapa bunuhlah ini? Ini Yesus loh yang ngomong. Ngeri loh ajarannya ini. Gimana coba? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang membunuh. Lah ini tulisannya apa? Tulisannya coba baca. Oke, ini hurufnya apa? Segala sesuatu diselesaikan dengan ngomong sendiri. Ini ngomong yang mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan untuk membunuh. Malahan Yesus mengajarkan jika Anda ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kipi. Sekarang saya tanya, yang saya blok ini bacanya apa? Ya, kau hanya ambil satu ayat itu. Yang saya blok ini bacanya apa? Yang saya blok ini bacanya apa? Yang saya blok ini bacanya apa? Yang saya blok bacanya apa? Kau baca dari bab yang saya blok 16 ayat 19. Nggak nyambung. Mungkin artinya sayangilah. Mungkin sayangi ini ya. Oke, diganti ya besok ya. Gimana? Diganti ya? Diganti aja ya? Gimana? Diganti nggak? Ayo, muter-muter dia, cari-cari kertasnya biar sobek. Pelan-pelan, Pak. Pelan sobek. supaya tahu itu adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Itu hakim yang benar yang tidak benar, yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mau menjadikan saya sebagai raja maka bunuh. Itu bukan Yesus yang mengatakan, tetapi itu perumpamaan tentang raja yang tidak benar. Wong ini yang tulisan merah ini Yesus yang ngomong kok. Gimana sih kamu ini? Baca judul itu. 18 itu. 18 apa 18? Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Apanya hakim yang tidak benar? Mana? Itu ada di judul mana? Itu. Di mana? Di mana? Itu perumpamaan tentang hakim yang benar. Jika itu Yesus mengatakan bahwa jika itu adalah kutipan kembali kepada raja yang mengatakan, ngarang. Jangan dikarang-karang, Pak. Ini Ngarang. benar sudah ini, Bang Ardi. Sudah benar ini Pak Desuki. Jika benar dia jadi Tuhan, akan dia lakukan seperti itu. Itu jadi raja bukan jadi Tuhan. Itu salah katanya jadi raja. Ya, makanya dibaca sampai ayat 38. Bukan Yesus. Ini kan persiapan Yesus datang ke Yerusalem sebagai raja dia. Baca sampai ayat 38, baik-baik. Bisa dengar saya. Setelah Yesus menyuruh muridnya nyuri keledai, nanti dia kan naik keledai itu. Nah, kemudian orang-orang itu berteriak, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, dan sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus itu mempunyai rencana kalau dia jadi raja ya seperti itu. Baca sampai ayat 38. Yesus tidak pernah ingin menjadi raja.